Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mutakin dengan NIM 23 10 11 22 1 0004. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2023. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama-tama terlebih dahulu itu adalah pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagoik artinya ilmu pendidikan. Nah, kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Nah, karena pengertian pedagogi atau dari pedagogos berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman. Nah, dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Nah, dan pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan. Nah, tadi itu kan saya sudah menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pengertian ilmu pendidikan. Nah, jadi ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, disebutkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan bahwa kata pendidikan berasal dari dasar kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan, pimpinan, mengenal akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan arti dari pendidikan adalah proses perubahan sikap dan
tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Nah, adapun para ahli juga memberikan beragam pendapat mengenai pengertian ilmu pendidikan. Yaitu yang pertama adalah Carter P. Good. Ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Yang kedua, menurut Dryarkara, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu menurut Imam Barnadib, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu. Sedangkan bercorak praktis maksudnya sebagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai ilmu pendidikan. Dan sekarang kita akan memasuki materi terakhir, yaitu saya akan menjelaskan unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, peserta didik. Nah, peserta didik ini berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang, serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk mandiri. Peserta didik juga tidak memandang usia. Yang kedua, pendidik. Nah, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik yang tadi. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Yang kelima, materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan memiliki efisiensi dan efektivitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar, dan alat peraga. Sedangkan metode pendidikan merupakan cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik ke peserta didik. Nah, yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan. Nah, dengan berakhirnya pembahasan di video ini, maka saya akan mengakhirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.